Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah diberi kesempatan pada saat ini, diberi nafas, diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Ikhwafillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang anak lelaki, ketika dia hendak meninggal dalam keadaan sakit yang cukup parah, sudah dikelilingi oleh putranya, oleh istrinya, dan tetangganya dan kerabatnya. Tapi dia masih begitu sangat kesakitan dan dia begitu sangat-sangat tersiksa. Sampai orang-orang bertanya, ada apa gerangan pada si fulan ini? Apakah fulan ini sempat syirik? Lalu ada yang menjawabnya, tidak mungkin. Dia ahli ke masjid. Begitu banyaknya orang di sana tidak tahu apa yang sudah terjadi pada si fulan ini. Sampai datanglah seorang yang bijaksana di sana. Ketika menatap wajah si fulan, lalu dia bertanya, apakah fulan ini masih punya seorang ibu? Ya, masih punya, kata yang ada di sana. Kalau begitu, coba panggil ibunya. Dipanggillah ibunya dan diperlihatkanlah putranya yang dalam keadaan sekarat. Bu, apakah ini putra ibu? Betul, putra saya. Bu, apakah ada sesuatu yang menyebabkan ibu sakit sehingga fulan ini dalam kondisi seperti ini? Ibunya mengernyitkan matanya dan aku teringat, aku punya rasa sakit, sangat sakit pada saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Pada saat itu, anakku lewat di hadapan rumahku. Dia membawa ikan yang sangat besar. Aku sebelumnya menginginkan sayur yang terbuat dari ikan tersebut. Dan ketika anakku lewat membawanya, aku merasa seakan terkabul keinginanku. Dan kupanggil anakku, "Nak!" Dan anak itu menoleh menjawab, "Bu!" katanya. Tapi dia terus berlalu begitu saja. Si ibunya berharap di rumahnya, anakku pasti sekarang sedang memasak ikan itu dan akan mengirimkannya untukku. Ditunggunya dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, bahkan sampai esok hari. Si ibunya termenung. Kenapa tidak ada ikan yang dibawa ke sini oleh anaknya? Dan bahkan menjelang siang si ibu itu mendengar bahwa anaknya itu sudah memasak ikan tersebut, dimakan oleh keluarganya, bahkan sempat memberi tetangganya yang dekat. Dia lupa pada ibunya. Dan ibu tersebut mengatakan, inilah yang menyebabkan aku sakit. Kenapa dia sempat lupa padaku, padahal aku sangat menginginkan ikan itu. Lalu orang bijaksana itu mengatakan, Bu, apakah sekarang ibu ridho melihat putra ibu kesakitan seperti sekarang ini? Bagaimanapun hati seorang ibu akan luluh. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hamba sakit bukan karena sengaja. Maafkan hamba ya Allah, saya maafkan anak hamba, dia melakukan ini bukan ketersengajaan padaku. Ampunilah dia ya Allah karena dia sempat melupakanku walaupun waktu itu sangat sakit. Waktu saya sangat sakit, tapi hamba tidak tega melihat anakku sekarang seperti ini. Bu, ibu maafkan putra ibu, kata orang bijaksana itu. Ya,
Saya maafkannya, wallahi saya maafkan putra saya. Dan saya pun beristighfar, ya Allah, maafkan hamba sempat sakit karena ulah anak hamba. Dan beberapa waktu kemudian si fulan meninggal. Ihwafillah, dari kisah sederhana ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Sesuatu yang kita lakukan bahkan tanpa sengaja, ketika itu menyakiti hati ibu dan sakitnya itu sampai di lauh mahfuz, itu sangat fatal buat kita. Apalagi kalau kita dengan sengaja. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, kadang-kadang sehari-hari kita sering membantah, sering mengabaikan orang tua kita. Ketika orang tua kita menyampaikan pendapatnya, bu itu mah ketinggalan zaman atuh, dan ibu terdiam. Apakah tanpa sadar kita sering seperti itu? Atau seandainya kita jauh dari ibu, apakah kita masih suka menelponnya hanya untuk menanyakan kabarnya? Seorang ibu, apalagi bila dia sering sujud pada malam hari, siapa yang doakannya kalau bukan kita, putra-putranya? Dan kita harus ingat, setiap orang yang sukses biasanya di belakangnya terdapat ibu yang tangguh, yang senantiasa mendoakannya dan selalu mengkhawatirkan kita. Lalu sekarang, apa yang sudah kita perbuat untuk ibu kita? Bukan materi saja yang kita berikan. Bahkan yang lebih penting dari seorang ibu adalah bagaimana agar dia ridho pada kita. Sehingga Allah ridho pada kita adalah membahagiakan hatinya. Apakah kita sudah menjadi kebiasaan selepas sholat mendoakan orang tua kita, terutama ibu kita? Iwafillah, semoga dengan waktu yang akan datang kita semakin berbaiki diri. Bahwa kita selalu mengingat bahwa ridho orang tua itu menyebabkan ridho Allah. Bukankah kita ingin sukses dunia akhirat? Jangan lupakan orang tua kita. Maaf bila ada kata saya yang salah. Semoga ini menjadi pengingat terutama bagi saya dan juga bagi ikhwah fillah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.